Selamat pagi saudaraku semua. Ketemu lagi ya bersama Agus Sunarko Singosari. Harapan sehat selalu semua ya. Juga dimudahkan rezekinya. Tetap semangat ya saudaraku semua. Ini saya bercerita tentang memperbaiki sancang yang mau saya jadikan gitu. Juga untuk kebersihan sancang, jika sancang harus bersih seperti ini. Jadi enggak mudah ada cabuk putih masuk di sini itu ya saudara. Jadi perlu dengan bersih gini ya saudara. Nah, jadi saya akan menambah anak cabang, juga cucu cabang gitu, juga cara membelenkan, jadi nanti hasilnya jadi belen. Nah, terus ada lagi, tak dekatkan ya saudara, tak dekatkan loh, ini cabang nggak keluar tunasnya ya, jadi saya belokkan di sini, saya tempel di sini ya saudara. Saya tempel ya, ini kelihatannya udah hidup ini. Kenapa kok kelihatannya udah hidup? Saya tahu. Karena apa? Di sini mengecil, di atas membesar. Itu tandanya sudah hidup, saudara. Nah, nanti sancang ini coba dilihat. Berat dasarnya tua ya, tua sekali. Tua juga merit, enak. Rasanya bagus sekali nih. Juga merit itu, maksudnya merit itu besar bawah, terus mengecil juga ada liukan ya. Juga ada liukan. Nah, gitu saudara. Juga ada liukan, jadinya pohon ini kalau menurut saya bagus. Karena apa bagus itu? Karena ngeband sekali, saudara. Nah, tidak lihat kan ya hasilnya. Gitu saudara, untuk bagi pemula biar nggak asal potong, nggak asal itu, biar cepat jadi gitu saudara. Jadi yang nggak dipakai dibuangin ya, seperti kemarin saya bercerita itu. Nah, ini kalau saya kawati sampai ke sini berarti ini kepanjangan nanti. Kalau kepanjangan, menentukan pohon ini sama lebarnya ini nanti. Kalau semakin lebar, batang ini kelihatan kecil sekali, kelihatan kecil, nggak kokoh. Jadi satu-satunya jalan itu harus pendek biar melihatkan batang ini kokoh gitu, seakan-akan pohon jauh gitu saudara. Nah, jadi kita potongin gini. Nah, saya kira untuk batang ini sudah imbang ya. Untuk batang sudah imbang, besar-besar ini. Hanya susuan aja ini yang belum imbang ya. Saya kira itu sudah cabang tadi sudah sesuai lah dengan batang tadi. Nah, gitu saudara. Jadi pakai kawat kecil ya, kawat kecil itu. Nah, ditambahi dikit gitu. Jadi gini ya, potongnya ya juga gini, harus sela gini. Nah, ini saudara, kita ambil yang bawah-bawah. Sudah ini membuat cucu ya, sudah membuat cucu cabang ini ya. Kita kawat lagi ya.
kita perlu nambahi dikit demi dikit gitu saudara. Ya, nanti biar bersusun sap ya, itu biar ada kelihatan sapnya ya di saudara. Lalu setiap wiringan itu cabang ini sebenarnya ada ujung ya, ada ujung. Jadi ujung ya, ini cabang yang agak sini ya, sini, jadi ada ujungnya ya. Contoh seperti daun seperti ini ya, jadi ada ujungnya. Contoh ini, jadi contoh ada ujungnya ya, ini saudara. Nah, jadi tetap ada ujungnya, jangan ini dipanjangkan terus ini dipendekkan, jangan. Jadi tetap ada jalur ujungnya ya, gitu saudara. Misalnya seperti ini ya, ini cabang ini dari sini ya, cucu cabang ini, tapi ujungnya ini, jadi yang kita pendekkan di sini. Nah, biar ujungnya ada ujung ya, kalau dilihat ya. Nah, jadi dipotong ini caranya, ada ujungnya ini karena paling ujung. Nah, jadi nggak boleh datar, nggak boleh apa, itu ada ujungnya gitu. Nah, kita ambilin yang nggak dipakai-pakai, itu sudah 2 susunan ya saudara, 2 susunan itu loh, ini sudah 2 susunan ya saudara gitu. Nanti tak lihatkan hasil jadinya juga itu. Yang penting kita paham ya caranya merawat ya, yang penting kita paham caranya merawat itu ya saudara. Lalu harus tahu ya saudara, mana yang dibutuhkan, mana yang enggak, itu harus tahu. Kalau semakin berdiri ke atas ini itu enggak dibutuhkan, hanya main potong gini ya saudara. Nah, hanya main potong. Nah, ini saudara ya, ini sudah berapa kelihatan sapnya ya. Ini cara memotong juga, saya cara mempercepat jadinya gitu saudara. Ini yang apa, yang di sini kalau ini saya kasih kawat kecil otomatis kelebaran ya saudara, kelebaran. Jadi saya potong gini aja untuk menambah cucu ranting ya, untuk menambah cucu ranting saudara. Untuk menambah cucu ranting. Nah, ini juga kepanjangan, kita buang ini udah cukup, cucu ranting banyak sekali ini. Nah, kita potong ini. Sudah ya, kita lakukan begini. Nah, lalu apa yang saya tempel ini, tak lihat sudah nempel ya. Saya berani memotong karena apa, tadi tak bilangkan udah besar atas ya. Nah, caranya gini supaya tidak mati ya, untuk mengurangi sifir-sifir makanan, karena penghidupannya ini kan ditambahi dengan cabang yang sini ditempelkan di sini gitu, jadi dia kuat, dia punya los kuat. Tapi kalau setelah saya potong, saya harus memendekkan ini, tidak boleh ini di seperti ini, tidak boleh, takutnya nggak kuat ya, karena itu layu nanti. Nah, jadi saya itu kan apa, saya pendekkan nanti. Nah, jadi saya berani ini sudah itu tak potong. Nah, tak potong ya, ini tak potong. Ini cabang dari sini nih saya tempel. Karena apa tak tempel, karena cukup yang buka di sini aja, gerakan di sini aja. Semakin ke atas kita tutupin jalurnya enggak masalah itu. Jadi kita tutup. Kalau saya buka semua kelihatannya itu nanti takutnya itu kalau dari samping itu gepeng atau gimana gitu ya saudara itu. Jadi sudah ya, saya potong ya, tadi sudah saya potong ini ya. Nah, ini saya potong ini tadi. Nah, ini saya potong. Nah, sudah saya potong, nanti tak pendekkan lagi. Nah, sudah saya potong. Kalau ini tak teruskan pasti ini layu saudara, enggak kuat, karena hanya makanan separuh ya, separuhnya tadi ikut ini gitu. Jadi kita harus memendekkan gini. Nah, untuk mengimbangi. Nah, untuk mengimbangi ya saudara, untuk mengimbangi yang nggak dipakai di dalam dibuang. Ini enggak apa-apa, ini contoh
Nah, dipendekkan aja, nanti bentar lagi rimbun. Nah, ini karena kemarin tak belokkan sini buat nyusuni ya, nyusun nempel pasnya nempel di sini ya. Itu, nah ini kepanjangan masihan. Kepanjangan saya ambil yang ngepen aja. Nah, gini ya saudara. Sudah enak ya susunannya ya. Nah, jadi intinya gini ya saudara. Nah, ini tak potong ya tadi. Tak potong karena durasi terlalu itu. Jadi kita bikin bonsai itu kita nggak bakalan langsung jadi, itu nggak bakalan kalau kita nggak nambah-nambahi cucu ranting atau anak ranting. Nah gitu ya saudara, ini saya singkat ya ini. Nah terus gaya seperti ini kalau bisa ya jangan mahkota terlalu lebar gini, jangan lucu hasilnya kayak orang berdiri ada helmnya gitu. Jadi kita harus nimbangkan saudara. Jadi seperti itu loh, sudah kelihatan ya. Nah ini jadi perlu mana yang kekurangan nanti, berarti ini yang tadi saya potong tadi ini tuh itu perlu cucu ranting, iya cucu ranting termasuk cabang ya, anak cabang juga cucu ranting. Jadi semakin kita bikin cucu ranting dan anak cabang, nanti hasilnya akan semi lagi, hasilnya tumbuh kita potongi jadi rapat. Jadi kematangan sudah ada, cucu ranting sama itu sudah keluar semua. Nah itu bertandanya kita tinggal motong-motongnya aja, berarti dia sudah jadi. Kalau masih banyak yang longgar ini contoh longgar, ini kalau semi di sini pasang aja, dibuat aja gitu, biar enggak kosong itu. Tanpa digitukan nggak bakalan jadi itu. Kalau main potong aja nanti main potong terus, tumbuh potong itu nanti hasilnya dia nggak punya anak cabang, cuma hanya cucu ranting tapi nggak bisa melebar, hanya bulat-bulat gitu aja, kelihatannya kayak taman bulat gitu aja saudara. Tak jauhkan ya saudara, mungkin di pot mungkin karena kurang jauh atau gimana, jadi gini susunan apapun ada gitu. Nah gitu, banyak ini yang kekurangan karena cucu ranting belum banyak, juga anak cabang juga belum tumbuh gitu saudara ya. Nah, jadi untuk saudaraku semua, kalau ada pertumbuhan di ujung itu biarkan aja, nanti kita kawati kecil-kecil untuk menambah anak cabang dan cucu cabang gitu ya saudara. Karena mungkin nanti durasinya terlalu tinggi, yang penting pengetahuan saya tadi itu sudah mengerti ya gitu. Jangan langsung potong-potong habis ngelos terus dipotong bulat-bulat gitu, jangan. Kita memerlukan anak cabang dan cucu cabang. Nah gitu ya saudara. Oke, terima kasih, semoga ilmu ini bermanfaat ya saudara. Tetap semangat saudaraku semua, semangat. Terima kasih.